Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan terkait bisnis model Canva kami, yaitu Kasava Nusantara, dengan tagline kami yaitu Singkong pun diminati. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Aditya Putra Caniago, dengan NIM 2003113-945. Perkenalkan, nama saya Hipca Nathanael Panjaitan dengan NIM 2003113227. Selanjutnya, saya Sapit Saputra Siaan dengan NIM 20031347720. Selanjutnya, saya Siti Kanifatun Ma'rifah dengan NIM 2003-12-5717. Selanjutnya adalah saya Zuri Febradi Rahmana dengan NIM 2003-134722. Lalu untuk yang melatar belakangi mengapa kami membuat Kasava Nusantara itu yaitu adalah karena singkong adalah salah satu jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh di Indonesia, yang membuat tentu singkong tersebut mudah didapat. Dan singkong ini merupakan produk pertanian yang cocok digunakan untuk unit bisnis karena manfaat yang didapat dari singkong tersebut cukup banyak, mulai dari harganya yang murah, bahan yang mudah didapat, lalu banyak manfaat yang didapat dari memakan singkong tersebut. Juga banyak olahan makanan yang bisa terbuat dari singkong, yaitu contohnya kayak getuk, keripik, atau semacamnya. Dan ini bisa menjadi peluang dan inovasi bagi pengusaha-pengusaha makanan. Selanjutnya, Kasava Nusantara hadir untuk memperkenalkan produk olahan singkong kepada milenial, sehingga olahan khas daerah yang terbuat dari singkong dapat diminati. Baik, selanjutnya yaitu bisnis model Canva kami. Baik, yang pertama itu adalah key partner. Key partner atau siapa-siapa saja yang menjadi partner kami dalam menyediakan bahan dan mengirimkan dan menyebarkan hasil kami gitu. Yang pertama yaitu jelas petani singkong. Yang kedua yaitu pengepul singkong, karena pengepul ini dibutuhkan untuk gudang kami gitu. Dia penyedia bahan-bahan kami gitu. Jadi tidak hanya satu petani saja, namun banyak petani singkong. Kemudian jasa pengiriman makanan untuk bagi masyarakat yang menginginkan hasil makanan kami diantar menggunakan seperti Gojek atau yang lainnya. Kemudian dropshipper untuk sebagai reseller kami gitu. Dan yang terakhir, pemilik toko di sejumlah tempat di Indonesia agar wisatawan atau yang lainnya dapat menikmati dengan membelinya secara offline. Selanjutnya dari bisnis model Canvas kami yaitu key activity atau semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas produk kami. Yang pertama adalah membeli hasil panen singkong dari petani dan mengolah singkong menjadi produk olahan khas daerah di Indonesia. Selanjutnya untuk cost structure yaitu selanjutnya key research, itu apa saja yang dibutuhkan dalam
produksi kami, yaitu seperti lahan tani singkong untuk agar kami mudah untuk mendapatkan singkong tersebut, lalu alat pengolahan standar makanan untuk dapat mengolahnya menjadi berbagai macam olahan daerah. Selanjutnya yaitu value proposition. Nah, di mana value proposition itu ialah nilai manfaat produk atau layanan yang merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli membeli produk dari pelayanan jasa. Nah, di sini Kasava Nusantara itu memperkenalkan makanan khas daerah yang ada di Indonesia yang berbahan dasar dari singkong. Nah, dengan memperkenalkan itu dapat meningkatkan ketertarikan pada olahan khas daerah itu sendiri. Zuri mute. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu bagaimana cara untuk selalu connect dengan pelanggan dan selalu memastikan bahwa pelanggan itu puas terhadap barang yang kita jual. Yang pertama adalah menyediakan tester untuk pembeli. Yang kedua adalah diskon untuk sebelum hari raya. Dan yang terakhir, memberikan voucher. Baik, kemudian selanjutnya itu ada channels, yaitu bagaimana cara pelanggan kami mengetahui Kasava Nusantara ini ada gitu. Yang pertama itu e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Kami menyediakan e-commerce tersebut untuk mempermudah masyarakat memesan produk olahan singkong kami. Kemudian sosial media, tidak hanya e-commerce, kami juga tersedia di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Kemudian tentunya toko oleh-oleh. Kami juga menyediakan toko offline gitu, agar warga-warga yang ingin gitu, yang tidak mau menunggu lama gitu, bisa langsung mengunjungi toko oleh-oleh yang telah partner kami sediakan gitu. Selanjutnya adalah customer segment atau sasaran dari produk kami. Yang pertama adalah rumah tangga. Menurut kami, kenapa sasaran kami adalah rumah tangga? Karena salah satunya adalah ketika ada hari raya atau hari besar, produk kami bisa menjadi hidangan untuk melengkapi acara tersebut. Yang kedua adalah wisatawan, untuk mengenalkan makanan daerah yang terbuat dari singkong kepada wisatawan. Yang ketiga adalah milenial, untuk mengenalkan produk olahan singkong kepada milenial. Seperti kita tahu, milenial sekarang banyak memilih makanan yang kekinian daripada makanan daerah. Yang selanjutnya, restoran, kafe, dan pencinta kuliner daerah. Restoran dan kafe banyak dikunjungi, salah satunya dari pencinta kuliner daerah untuk mencoba makanan, termasuk produk kami yang terbuat dari singkong. Selanjutnya itu cost structure atau biaya yang akan mungkin dibutuhkan dalam kegiatan ini, yaitu seperti bahan baku, biaya untuk pembelian bahan baku, entah itu dari petani atau dari middleman, lalu biaya gaji pegawai, dan juga biaya dalam proses pengolahan produknya. Lalu biaya marketing, untuk bagaimana seperti contohnya iklan, gimana mengenalkan produk ke customer, lalu biaya kemasan, juga biaya perawatan. Biaya kemasan ini yaitu biaya tambahan untuk mengemas produk, entah itu nanti akan dikirim kemana atau bagaimana. Lalu biaya perawatan di sini yang dimaksud adalah biaya dalam perawatan alat pengolahan standar makanan, dan juga biaya perawatan untuk SDM yang ada, entah itu asuransi atau segala macamnya.
Baik, yang terakhir new stream sendiri yaitu aliran pendapatan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini Kasava Nusantara mendapat mulai dari penjualan produk singkong itu sendiri, misalnya seperti keripik atau lain sebagainya. Lalu dari pemanfaatan olahan sampah kulit singkong, dari seminar pemanfaatan olahan dari singkong dan sisa produksinya, dan yang terakhir yaitu dari hasil ekspor. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sedikit ada quotes sedikit dari kelompok kami, yaitu singkong mungkin sebelumnya kurang diminati, namun kami membuatnya mendunia. Itu saja. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.